Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMTTV. Semoga Tuhan Yang Maha Kaya selalu memberikan rezeki yang berlimpah untuk sahabat semua. Tentunya SLMTTV selalu hadir dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini film yang akan diceritakan berjudul Rana Rangan. Baiklah, tanpa perlu berlama-lama, langsung saja kita simak ini dia alur cerita selengkapnya. Sebelum masuk ke alur ceritanya, berikut ini adalah para pemeran ataupun tokoh-tokoh yang ada di dalam film ini. Deva merupakan seorang tokoh utama pada film ini, kemudian Kevin merupakan penjahat yang menjadi lawan Deva di dalam film ini. Sanjay adalah dalang di balik semua penguasaan tanah yang ia miliki dengan cara mengambil paksa dari para warga. Suri merupakan teman Sanjay. Tiwari merupakan menteri di negara tersebut. Samacalam adalah perdana menteri lain yang korup di negara itu. Gita adalah wanita yang disukai oleh Deva. Saharsa adalah anak dari Deva. Sesu adalah teman dari Deva. Nah, selanjutnya langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita selengkapnya. Spanyol. Dua mobil bertemu di sebuah tempat untuk melakukan transaksi narkotika. Setelah semua aman, mereka meninggalkan tempat tersebut. India. Dua orang menemui menteri dan menawarinya sebuah bisnis besar yang menjanjikan keuntungan yang sangat banyak. Dengan syarat menteri tersebut harus mengosongkan warga dari 5 desa yang tanahnya akan mereka bangun. Menteri yang awalnya terlihat ragu, kemudian mengubah pikirannya dan menerima tawaran kerja sama mereka. Spanyol. Deva berhasil menangkap salah satu mobil yang membawa obat-obatan tersebut. 4 kotak obat-obatan tersebut akan dikirim ke Mumbai melalui jalur darat. Berita tersebut sampai ke telinga si pemilik. Kevin, ia langsung menelpon asisten Menteri India untuk mengatasi hal itu dan mereka pun berjanji akan terbang ke Spanyol menemui Deva. India. Asisten Menteri dan Sanjay, pemilik rencana pengosongan lahan, menemui Suri yang mereka percaya untuk bisa mengatasi hal tersebut. Suri pun menelpon Deva, mengatakan kalau Menteri India akan menemuinya. Deva pun mengiyakan keinginan sahabatnya Suri dan mengatakan minggu depan mereka boleh menemuinya di Spanyol. Saat ulang tahun wali kota di negara Spanyol, Menteri India dan asistennya telah berada di sana dan menemui Deva. Dengan sombong Tiwari, Menteri India mengancam Deva untuk menyerahkan 4 kotak narkotika yang Deva ambil dan bahkan mereka mengancam Deva akan menghancurkannya. Deva terdiam dan pergi begitu saja meninggalkan mereka di pesta tersebut. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Deva teringat masa lalunya. Tahun 1995. Di Visakhapatnam. Deva bersama keempat temannya bekerja sama sebagai calo tiket menonton di sebuah bioskop. Mereka selalu sembunyi-sembunyi menghadapi polisi untuk melakukan pekerjaan mereka. Saat bersama teman-temannya menikmati teh, Deva melihat seorang gadis cantik yang menarik hatinya. Sejak saat itu bersama dengan Babji sahabatnya yang juga mendekati Manga, teman gadis incaran Deva, mereka berlomba berebut perhatian para gadis incaran mereka. Beberapa orang-orang yang berparas menyeramkan mendatangi tempat tinggal Deva. Karena mereka mengetahui kalau Deva dan kawan-kawannya lah yang telah mengirimkan tangki air kepada penduduk di sekitar tempat tinggal mereka.
Padahal tangki-tangki air tersebut hanya disalurkan untuk kawasan elit. Deva yang membela diri malah diserang oleh mereka dan terjadilah perkelahian sampai-sampai polisi datang melerai mereka dan membawa mereka memasuki mobil polisi dan membawanya ke penjara. Perdana Menteri Samha Chalam yang merupakan dalang dari penyerangan tersebut menelpon kepada polisi tempat anak buahnya ditahan dan meminta mereka untuk dibebaskan. Inspektur Sahab. Kelompok Deva pun dibebaskan keesokan harinya. Selepas Deva keluar dari penjara, mereka merasa kesal karena peraturan Perdana Menteri Samha Chalam melarang peredaran minuman beralkohol di tempatnya. Deva kemudian membuat rencana untuk menjual minuman beralkohol. Deva dan teman-temannya mulai melakukan rencana mereka. Dengan kepintaran, mereka bisa mengelabui polisi yang sedang berjaga. Usaha mereka pun sudah mendapat pelanggan dan mendapatkan banyak keuntungan. Lama-kelamaan, bisnis mereka mulai menjadi besar. Namun, bisnis Deva tercium oleh Samha Chalam dan mengerahkan anak buahnya untuk menghancurkan lapak jualan Deva dan juga teman-temannya. Ia tidak mau penjualan minuman beralkohol miliknya tersaingi. Karena dengan kekuasaannya, ia melarang peredaran minuman beralkohol, tapi ia memonopoli peredaran minuman tersebut dan menjualnya dengan harga mahal dan berpura-pura berjualan dengan sembunyi-sembunyi. Deva mulai berani memberi hadiah kecil untuk gadis incarannya, hingga ia mendapatkan nama gadis tersebut, yaitu Gita. Deva juga dengan berani mengatakan perasaannya kepada Gita. Sementara, dua teman Deva yang menjaga toko mereka dipukuli oleh anak buah Samha Chalam. Setelah menghancurkan semua barang dagangan milik Deva dan mendengar hal itu, Deva pun membalas perlakuan mereka dan langsung mengancam balik mereka. Spanyol, mobil Deva berhenti ketika melihat seorang gadis yang memberhentikan mobilnya untuk membawa seorang pria yang terkena serangan jantung. Setelah menolongnya, ia melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah. Sampai di rumah, ia telah ditunggu Suri dan teman-temannya. Mereka tetap meminta bantuan Deva pengosongan 5 desa yang akan dibangun. Tapi Deva menolaknya, malah akan memberikan mereka uang yang jauh lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Sanjay, dan mengancam mereka untuk tidak mengganggu 5 desa tersebut lagi, dan ia meninggalkan mereka untuk membawa putrinya ke rumah sakit. Saat di rumah sakit, Deva bertemu kembali dengan gadis yang pernah ia tolong di jalanan. Ternyata ia adalah seorang dokter yang menangani putrinya. Di rumah sakit, Deva juga mendapatkan laporan dari Babji bahwa kontainer barang milik Deva ditolak untuk masuk ke Mumbai. Deva langsung menelpon Tiwari, namun dengan kesombongan dan kekuasaan yang Tiwari miliki, ia mengancam Deva untuk mengirim kembali 4 kotak narkotika tersebut dan langsung menutup teleponnya. Sekembalinya dari rumah sakit, Deva menyusun rencana dan menunjukkan kekuatannya pada Tiwari. Di apartemen, Tiwari menemukan Ramesh, asistennya, tewas dengan bermandikan darah di dalam bak mandi kamar mandinya. Tiwari pun bergetar ketakutan, apalagi saat Deva menelponnya dan mengancamnya untuk membuat hidup Tiwari seperti Ramesh. Tiwari pun meminta maaf pada Deva dan memberikan izinnya agar kontainer Deva bisa masuk ke Mumbai. Power आई है. मैंने अपनी power खुद बनाई है. And by the way, happy birthday. Deva mulai dekat dengan Gita yang kali ini mengunjunginya untuk makan siang dan menghabiskan waktu bersama putri Deva yang bernama Shaharsa. कौन सी क्लास में हो तुम? 8th standard. दीक्षा तुम्हें देख रही है. तुम्हें
तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। जीके में पढ़ा था। Suri yang bekerja sama dengan Sanjay secara diam-diam membujuknya untuk mengajak Samha Chalam kerjasama dan menghancurkan Deva sesaat setelah Deva menelpon Sanjay untuk mengatakan bahwa ia tidak akan mengikuti perintah mereka. Di India, Simha Chalam menelpon Inspektur Polisi Sriram untuk menghancurkan bisnis Deva. Saat Deva dan anak buahnya berpisah, ia malah diserang oleh beberapa orang tak dikenal dengan menggunakan pisau saat di lift bersama Gita dan putrinya. Beberapa tusukan berhasil mengenai tubuh Deva. Dengan tubuh lemah, Deva mencoba menyerang mereka yang mau menyakiti putrinya juga. Deva pun berhasil menghabisi mereka semua. Tak lama Deva pun pingsan. Deva lalu dilarikan ke rumah sakit dan harus menjalani operasi. Gita sangat sedih namun ia berusaha menghibur dan menguatkan Saharsa. Tak lama Suri datang menemani Gita dan Saharsa. Kevin yang mendapatkan kabar kalau Deva masih selamat langsung marah dan ketika ia mendapatkan kabar keberadaan Deva, ia langsung menyelinapkan beberapa orang, anak buahnya untuk menyamar menjadi dokter saat Deva sudah bisa keluar dari rumah sakit. Dua orang dokter palsu itu langsung menembak anak buah Deva yang mengawasi ruangan Deva. Sementara mereka pun masuk ke ruangan Deva dan langsung menodongkan pistol ke arah Deva, Gita, dan juga Saharsha. Sejak bekerja sama dengan komisaris Pai di Tali, Deva mulai menguasai pasar, bahkan pelabuhan kini di bawah kekuasaannya. धीरे हमें पैसों का असली रूप रंग सब समझ में आने लगा। ये सब उड़ा के उधर Dengan penuh keberanian, Deva menemui ayah Gita untuk melamar putrinya. Tanpa diduga, lamaran itu disampaikan kepada Gita, dan Gita dengan senang hati akhirnya menerimanya. Pernikahan Gita dan Deva pun digelar, dikuil dan dihadiri oleh semua orang yang memberikan mereka doa terbaik untuk rumah tangganya kelak. Setelah menikah, mereka tinggal di rumah yang telah disiapkan Deva untuk Gita dan ia membuat hidup Gita sangat bahagia. Di Spanyol, dua dokter palsu itu pun ditembak mati oleh Sesu dan juga sahabatnya yang lain. Ia dengan cepat membawa Deva dan memintanya mematikan HP Deva untuk memastikan lokasi yang telah Deva berikan pada Suri. Hingga Sanjay yang mengetahui kalau Deva selamat sangat marah dan mengutus Suri untuk mencari keberadaan Deva. India, Deva sangat berbahagia ketika mengetahui Gita tengah hamil. Namun ia mendapatkan kabar menyedihkan dari Manga yang mengatakan semalam saat ia dan Mahes berjalan-jalan, mereka diculik. Tapi Manga dilepaskan, sementara Mahes belum ditemukan keberadaannya. Deva sangat terkejut ketika melihat Mahes telah tewas dengan luka tusukan di tubuhnya. Spanyol, Deva yang telah pulih dari lukanya mengajak Sesu untuk membalas semua perlakuan para musuhnya kepadanya. Ia mulai memanggil Suri untuk memancing semua musuhnya. Di India, Gita yang mau melahirkan langsung dilarikan ke rumah sakit. Babu, seorang menteri baru, mengumumkan kebijakan baru yang memperbolehkan perdagangan minuman beralkohol di daerahnya, namun mereka harus tetap lelang harga hingga bisa menguasai pasar dan memberikan pajak kepada pemerintah. तो बचेगा नहीं। Spanyol, Suri dan semua anak buah Sanjay pun bergerak ketika mengetahui keberadaan Deva. Tapi mereka mengerahkan anak buah Kevin terlebih dahulu untuk menemui Deva. Sampai di tempat yang telah dijanjikan, semua anak buah Kevin langsung ditembak satu persatu oleh Deva. Kemudian Deva dan Sesu mulai bergerak ke kediaman Kevin untuk menghabiskan, tapi mereka sangat terkejut melihat Kevin yang telah tewas.
Deva dan Sesu mulai menyadari kalau ini adalah jebakan untuk menangkap dirinya dan juga keluarganya. Deva langsung menelpon supir pribadinya untuk membawa Gita dan putrinya ini ke tempat yang aman. Namun, saat Gita sampai di tempat itu, ia sama sekali tidak menemukan gejala dan juga Saharsa. Deva terdiam dan terduduk di mobil berpikir di mana keberadaan mereka. India, Gita yang baru saja selesai melahirkan disambut bahagia oleh Deva. Putri cantik yang baru saja dilahirkan membuat mereka menjadi lebih bahagia. Babu berhasil naik menjadi menteri baru karena dukungan keuangan dari pihak Deva hingga ia pun memihak pada Deva. Sementara itu tanpa diketahui Deva, Babji yang telah diculik dibunuh dengan keji oleh Samhacalam. Kemudian menggantung tubuhnya di tepi pantai. Beberapa anak buah Samhacalam telah menunggu kedatangan Deva 15 di tepi pantai itu dan langsung menyerangnya. Tapi Deva berhasil membunuh semua pembunuh Babji. Setelah membereskan mereka, Dewa kembali ke rumah sakit menjemput istri dan juga anaknya kembali ke rumah. Gita meminta Deva untuk ke kuil terlebih dahulu agar mendapat keberkahan dari Dewa. Deva pun menurutinya dan ia turun ke kuil membawa bayinya sementara Gita dan keluarganya yang lain melanjutkan perjalanan. Namun, saat Deva mau menemui dan memulai ritual doa dan juga persembahan, ia terkejut mendengar suara ledakan dari luar kuil yang berasal dari mobil miliknya. Deva berlari sambil menggendong putrinya. Ia sangat terkejut melihat Gita, istrinya, telah tewas bersama anggota keluarga yang lain. Air mata Deva mengalir di hadapan jenazah istrinya. Malam harinya Deva langsung mengkremasi istrinya tersebut. Deva mulai bergerak membunuh semua musuhnya tanpa ampun dan menggunakan tangannya sendiri hingga semuanya pun tewas di tangannya. Tapi Samhacalam berhasil melarikan diri. Setelah menghabiskan semua musuhnya, Deva menemui mertuanya untuk meminta izin membawa putri bersamanya. Spanyol, Suri menelpon Deva dan berpura-pura mengatakan kalau dalang dari ini semua sampai penculikan Gita dan Saharsa adalah Samhacalam. Sebagai penggantinya, ia meminta Deva menyerahkan diri dan langsung datang ke Indra. Deva pun akhirnya menyetujuinya. Deva yang terbuang langsung ke India disambut oleh Suri dan membawanya ke suatu tempat. Tapi, di tengah perjalanan mereka dihadangkan oleh orang-orang yang tak dikenal. Di tengah guguran hujan, Deva dan Suri pun turun dari mobil dan menemui anak-anak tersebut. Suri mengatakan mereka adalah anak buah Samhacalam. Deva terdiam dan ia menceritakan sebuah rahasia. Ia mengatakan pada Suri dulu saat 10 hari Samhacalam menghilang dan ia berhasil menemukannya. Deva langsung menembak matinya dan membakar tubuhnya. Mendengar cerita tersebut, Suri terdiam dan Dewa yang telah mengetahui pengkhianatan Suri mencoba untuk mengikuti permainannya. Suri mencoba untuk membela diri. Ia merasa iri karena semua orang lebih menghormati dan menyukai Deva dibandingkan dirinya. Bahkan mereka tidak mempercayai Suri sama sekali. Maka ia memutuskan untuk mengkhianati Deva dan mulai menyerahkan satu persatu sahabat mereka kepada Samhacalam. Bahkan bom yang meledakkan mobil yang ditumpangi Gita pun adalah rakitan Suri yang dibuat untuk membunuh Deva. Walau gagal, tapi ia senang telah membuat Deva terpisah dari orang yang sangat ia sayangi. Suri pun langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang Deva. Tapi tanpa diduga mereka malah menyerang Suri dan melindungi Deva. Suri yang terduduk diam mendengarkan perkataan Deva yang mengatakan bahwa ia sudah bergerak lebih cepat dari yang Suri bayangkan. Bahkan ia telah berhasil menyelamatkan 3 dan juga putrinya. Dan saat ini semua anak buahnya tengah menghabisi orang-orang yang telah membuat hidup Dewa menderita.
dan tanpa ragu ia menembak sendiri Suri hingga tewas. Kini, Deva menjalani hidup tenang bersama dengan Gita dan juga putrinya, lalu film pun selesai. Nah, itulah tadi alur cerita dari film Rana Rangam. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita dari film ini. Sampai berjumpa lagi di alur cerita film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Ingat dukung selalu SLMT TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi sahabat, sehat selalu dan wassalamualaikum.